Ya, gue baru aja selesai nonton film MCU yang ternyata muatan atau tema politiknya tuh berasa kental. Judulnya Captain America Brave New World ya. Jadi aduh, gue tuh suka sama film ini gitu. Jadi sebelum gue nonton, gue cukup mengatur ekspektasi gue dan berakhir tetap menyenangkan gitu. Gue ngelihat banyak sekali hal-hal yang gue suka, terutama dari segi penulisannya. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga merasakan ada beberapa elemen atau aspek yang menjadi kekurangan atau ya bisa jadi bahan diskusi bersama-sama lah ya gitu. Oke, sebelum kesana gue pengen bahas sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama melanjutkan cerita MCU. Sekarang Sam Wilson udah jadi Captain America. Tapi di saat yang bersamaan, Thaddeus Ross nih, atau Jenderal Thaddeus Ross yang dulunya mengurus Sokovia Accord ya, sekarang tuh terpilih jadi Presiden Amerika Serikat yang baru di MCU gitu. Nah, kemunculan Celestial dari film Eternals itu ternyata melahirkan sebuah elemen baru bernama Adamantium yang bikin banyaknya negara nih mulai bergerak atau mulai berpolitik ke satu sama lain lah gitu. Jadi kayak ini ada elemen baru tuh mau diapain ya gitu. Nah, disinilah si Thaddeus Ross sebagai Presiden Amerika yang baru mengajak beberapa negara untuk bikin KTT untuk kayak ngediskusin bareng-bareng. Nah, pada saat mau mendiskusikan inilah muncul si sosok penjahat utamanya yang lumayan mengerikan lah ya rencananya gitu dan berusaha untuk menggoyang kedamaian dunia gitu, terutama menyerang si negara Amerika. Maka dari itulah si Sam Wilson sebagai Captain America yang baru tuh mulai bertindak dan filmnya tuh dimulai dari situ gitu. Gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini. Jelas datang dari segi penulisannya ya. Jadi gue ngelihat kalau penulisannya itu punya banyak sekali poin-poin penting kreatif. Kalau gue umpamain filmnya Captain America Brave New World ini tuh seakan-akan jadi kayak sebuah bangunan. Fondasinya kokoh, tiang utama atau kayak pilar-pilarnya juga bagus dan kuat, temboknya dibikin solid. Tapi sayangnya pada saat bangunan ini dikemas lebih lanjut, mulai dimasukin perabotan, dipilih pintunya bentukannya kayak gimana dan lain sebagainya, itu ada beberapa tuh yang agak sedikit berantakan dan nanggung gitu. Gue pengen umpamain penulisannya itu sebagai fondasi atau pilar utama dari bangunannya gitu. Jadi gue suka banget dia ngomongin Sam Wilson sebagai Captain America yang baru, apa yang berbeda ya dari Steve Rogers sebagai Captain America gitu. Journey atau perjalanan dia sebagai superhero itu kayak gimana sih gitu. Ketika Steve Rogers itu adalah Captain America yang memberi harapan. Kalau Sam Wilson tuh bakal jadi Captain America yang seperti apa gitu. Itu filmnya tuh bisa merancang tanda tanya besar di awal film, dicariin kegelisahannya si Sam Wilson saat ini tuh apa sih gitu. Jadi ya jawabannya ada di akhir film gitu. Nah, di saat yang bersamaan tema yang diangkat tuh juga bisa berkaitan dengan soal kesalahan-kesalahan di masa lalu atau konflik di masa lalu. Bisakah seseorang tuh berbenah atau enggak gitu. Nah, ini tuh diterjemahkan atau dicariin benang merahnya ke sosok Thaddeus Ross atau Thunderbolt Ross ya, yang udah jadi presiden gitu. Jadi ketika dia jadi presiden, kalau kalian ngikutin perjalanan karakter Thaddeus Ross di MCU, kayaknya MCU tuh berhasil bikin kita sebagai penonton tuh kesel banget ya. Dia sebagai jenderal tentara yang udah bener-bener ngerepotin The Hulk pas di film The Incredible Hulk gitu, apalagi dia melahirkan sosok The Abomination gitu ya. Jadi ya dosanya banyak lah di masa lalu, kok tiba-tiba dia bisa jadi presiden gitu. Nah, sebagian orang bilang ya dia sebagai presiden yang udah berubah nih gitu. Dia sifatnya udah melunak dan lain sebagainya, udah pengen jadi sosok yang baru. Tapi di saat yang bersamaan tuh masih ada orang yang skeptis dan justru was-was gitu ya. Ini dia sebagai presiden baru nih, apakah sifat tentara dan sifat kejamnya sebagai tentara gitu, terus kayak galak lagi dan emosionalnya tuh masih ada atau enggak gitu. Nah, apalagi dipertemukan sama Sam Wilson yang pernah berkonflik pada saat Sokovia Accord ya, atau Captain America Civil War gitu. Captain America Civil War pasca Avengers Age of Ultron gitu. Jadi di situ kayak ketika Sam Wilson berinteraksi sama Thaddeus Ross tuh bagus aja gitu secara tema, bahkan diterjemahkan juga ke dalam dialog-dialognya gitu. Ke dialog-dialognya tuh sangat politis dan sangat memancing gue sebagai penonton tuh untuk mikir gitu, kita sebagai manusia tuh bisa nggak ya punya second chance gitu ketika kita didapuk sebuah tanggung jawab tuh kayak gimana sih gitu. Itu gue suka sih dari segi penulisan cerita utamanya. Nah, dilanjutkan juga ya berkaitan masih dengan penulisannya, gue suka
Sam Wilson sebagai Captain America tidak disuntik serum, jadi dia bisanya ngapain? Jadi dia bisanya pakai otak sama pakai gadget. Pakai otak bikin strategi berantemnya kayak gimana, berkaitan dengan gadget, dia manfaatin gadget itu kayak gimana gitu. Apalagi gadgetnya kan ya, kalau misalkan kalian nonton dari seriesnya The Falcon and the Winter Soldier gitu, di episode terakhir kan dia dapat tuh gadget dari Wakanda gitu. Jadi ketika dapat gadget dari Wakanda, ternyata gimmick-gimmick berkaitan dengan Wakandanya tuh juga ada di sini dan jadinya seru gitu. Gue pengen masuk ke poin kedua yang gue suka dari film ini, jelas datang dari aktingnya Anthony Mackie gitu. Jadi ketika dari segi penulisan, sosok Sam Wilson ini pengen dieksplor seperti apa. Jadi ketika dia jadi Captain America, berinteraksi sama Thaddeus Ross, berinteraksi sama rekan kerja barunya ya, yaitu si Joaquin Torres yang udah jadi The Falcon, terus berinteraksi sama Isaiah Bradley, berinteraksi lagi sama beberapa karakter yang lain tuh, itu dinamikanya luas dan banyak gitu, dan dicariin juga adegannya menurut gue tuh cukup emosional dan dieksekusi sama Anthony Mackie tuh dengan baik gitu. Jadi eksekusi baiknya tuh seperti apa? Ngebawain dialognya bagus dan on point ya. Dan ekspresi wajahnya tuh ya bikin dada gue tuh kayak, iya ya kayaknya kalau mau jadi orang baik tuh ya harus memikirkan apa yang diucapkan oleh si Sam Wilson tuh sampai sebegitunya gitu. Itu yang gue suka gitu. Jadi actingnya bagus, eksekusi dialognya juga oke gitu. Nah, poin ketiga yang gue suka dari film ini juga adalah creative approach ya, atau pendekatan kreatif di beberapa elemennya gitu. Jadi elemen-elemennya tuh seperti action sequence. Gue suka ada beberapa adegan action yang secara idenya tuh kreatif, tapi ada tapinya. Pengen gue bahas nanti di poin minus gitu ya. Dan ada beberapa adegan tuh yang secara visual tuh kayak di slow motionin, slow-mo, tapi dibikin visualnya keren. Seakan-akan tuh kayak kita lagi baca komik gitu. Jadi kayak lagi baca komik misalkan, tiba-tiba masuk halaman yang pakai 2 halaman, visualnya bagus tuh. Nah itu ada kayak sekitar 3 adegan lah gitu, 3 adegan ikonik yang ini keren nih jadinya gitu. Gue suka dan masih keinget-inget sampai sekarang gitu. Dan creative approach berkaitan dengan arah world buildingnya si MCU-nya gitu. Jadi di beberapa dialog berkaitan dengan MCU yang ada saat ini tuh kayak gimana, politiknya kayak gimana. Ada satu karakter fan servicing sih menurut gue. Fan service tapi on point dan tepat sasaran, berkaitan juga sama perjalanan karakternya si Sam Wilson gitu. Itu gue suka. Dan ada satu after credit juga lah ya. Satu after credit tuh berkaitan dengan world building, atau nanti nih arah MCU tuh mau dibawa kemana gitu. Itu dia bisa porsiin dengan sangat pas, tidak terlalu berlebihan. Nah, gue pengen masuk ke beberapa poin yang bisa dibilang sih jadi kekurangan, atau gue pengen lebih sukanya bilang sebagai poin-poin yang gue pengennya sih ajak diskusi lah ya gitu. Oke, setuju ya? Gue pengen masuk ke poin pertama. Jadi gue ngerasa dari segi editing dan sinematografi, ini tuh kayak dimulainya tuh bagus gitu. Setiap adegan sequence atau adegannya, ada beberapa adegan dimulainya tuh bisa dengan cara yang bagus, tapi di pertengahan sampai akhir dari sequence-nya tuh berakhir nanggung atau kadang-kadang berantakan. Itu yang membuat gue tuh agak kesulitan untuk menikmati adegan-adegan action yang ada di dalam film ini. Adegan-adegan atau scene staging lah ya bilangnya gitu, yang dicoba dibuat sama mereka gitu. Jadi gue gak pengen spoiler, tapi coba bayangin Sam Wilson sebagai Captain America yang baru, dia itu kan tidak suntik serum. Jadi dia manfaatin otak dia sama gadget dia bisa terbang, dia lempar perisai, bisa mantu-mantu dan lain sebagainya di udara lah gitu. Aerial combat bilangnya ya. Nah, kalau kalian nonton series The Falcon and the Winter Soldier, di episode 1, di episode keberapa, dan episode finalenya, itu set adegannya tuh bisa dibikin se-imersif itu. Pada saat dia terbang, stakes atau pertaruhannya lagi dihadapin sama dia tuh seperti apa, terus dibikin sequence atau ya urutan-urutan adegannya tuh bisa semendebarkan itu gitu. Tapi rasa yang seperti itu di film ini tuh belum terlalu berhasil diciptakan gitu. Jadi kayak gue inget dua potong adegan pada saat dia kayak pause atau tarik nafas lah. Jadi kayak adegan-adegan mendarat superhero landing, gue kayak ini memorable nih. Tapi begitu dia mulai action cepet dan lain sebagainya, ya sinematografinya nanggung, editingnya juga kayak agak choppy gitu. Jadi kayak tak gitu. Tahu-tahu tiba-tiba udah selesai aja nih adegan sequence-nya gitu. Itu yang gue agak sayangkan sih. Jadi kayak karena ada yang nanggung dan karena ada yang agak sedikit terburu-buru,
ada beberapa atau banyak malah yang jadi kurang memorable di kepala gua gitu. Nah, poin kedua yang gua kurang suka sebenarnya sih minor lah ya, tapi berkaitan sama musik scoringnya gitu. Jadi gua ngelihat atau gua mendengarkan belum se-iconic dan se-catchy 3 film Captain America sebelumnya gitu. Jadi kayak kok kayaknya lagu-lagu di adegannya nih kayak banyak dan beragam, menyesuaikan dengan intensnya adegannya gitu ya. Jadi kayak espionase, cari siapa nih penjahat utamanya, atau pada saat udah mulai berantem aerial combat, hand to hand combat kayak gimana gitu. Lagunya tuh kayak banyak banget yang beragam, saking beragamnya tuh kayak gue belum nemu nih iconic di telinga gue tuh apa gitu. Nah tapi poin ketiga yang jadi kekurangan menurut gue tuh yang paling sedikit mengganggu pengalaman menonton gue secara keseluruhan, yaitu berkaitan dengan penjahat utamanya gitu. Aduh, gue sebenarnya udah suka banget ya sama penulisan penjahat utamanya gitu. Jadi di setengah film awal, sebelum diperlihatkan siapa nih dalangnya, itu digambarin rencana dia untuk menggoyang perpolitikan Amerika, terutama tertuju ke si Thaddeus Ross yang udah jadi presiden baru. Itu secara rencana, secara eksekusi tuh ngeri gitu kalau dipikirin ya, konteks dan ancaman politiknya itu seperti apa. Tapi begitu dia udah mulai munculin wajahnya, udah mulai berinteraksi lah sama si Sam Wilson, itu di tengah-tengah film sampai akhir, ada banyak yang menurut gue tuh secara pengambilan keputusan tuh kayak lu tuh di setengah film awal tuh kelihatan pinter banget men, kok di sini gara-gara lu bawel dan kayak banyak yang bertele-tele tuh jadi kayak gue gregetan aja, pengen gue tonjok beneran. Kayak gue nggak pengen spoiler adegannya seperti apa, tapi dengan dia bertele-tele dan lain sebagainya, rasa kekejaman tuh, rasa kejamnya si villain ini tuh hilang gitu. Bukan hilang sih, kayak berakhir kurang nendang aja gitu. Tapi pinter, tapi kurang mengerikan gitu. Gimana tuh, kayak gue gregetan banget pengen kasih tahu kayak gitu. Jadi dan ditambah ya, gue membayangkan seandainya si penjahat ini tuh gak banyak ngomong di tengah sampai akhir film, kayak porsi dia ngobrol atau bertele-telenya atau bacotnya diganti sama adegan action sequence gitu. Kayaknya action sequence-nya tuh bisa jadi lebih banyak ruang dieksplor, bisa lebih rapih dibikinnya, bisa lebih fluid, bisa lebih imersif gitu. Itu yang gue sayangin sih dari si villain yang satu ini gitu. Jadi di kepala gue, ini penjahat tuh pinter banget tapi bawel banget, bikin ya kurang asik aja jadinya gitu. Tapi ya di luar dari itu semua, gue tetap sangat enjoy sih nonton Captain America Brave New World gitu. Walaupun banyak, bisa dibilang banyak kali ya kekurangan, tapi banyak juga hal-hal yang gue suka, terutama dari segi penulisan dan tema yang diangkat gitu. Ya, that's it, itu aja. Gue Arya, mau pamit undur diri ya. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Kalau misalkan ada yang udah nonton Captain America Brave New World, pengen ikutan komentar, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu, oke? Bye-bye semua, thank you.